Pemirsa, pesta pernikahan di Semarang, Jawa Tengah membawa petaka karena usai pesta satu keluarga positif COVID-19 dan menjadi klaster baru COVID-19 di Semarang. Lalu bagaimana mengatasi permasalahan ini, kita akan langsung membahasnya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Mas Ganjar. Ya, selamat malam Mbak. Mas Ganjar, untuk kasus yang tadi baru saja kita simak bersama, sejauh ini apa laporan yang Anda dapatkan? Ya, kita sudah mendapatkan laporan dari Pemkot, juga saya sudah mendapatkan detail datanya. Sebenarnya Pak Wali Kota ini agresif, sangat agresif sekali melakukan tracing, lalu melakukan rapid test massal dan terus menerus. Cuma nampak-nampaknya memang kita butuh dukungan dari masyarakat dari segi kedisiplinan. Nah, yang terkait khusus dengan klaster pernikahan ini, Mbak, memang ternyata ini komorbid. Jadi memang betapa penting untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa kalau kita punya penyakit bawaan itu rentan betul kalau tidak mengikuti protokol itu mengerikan dan ada contoh yang terjadi. Jadi kami sudah cek dari masing-masing itu ada yang hepatitisnya cukup akut, yang satu kanker ya, dan ini yang kemudian mereka meninggal. Mas Ganjar, ini kan kasusnya sempat ada dua pendapat soal jumlah tamu pada saat resepsi pernikahan yang berjumlah kira-kira sekitar 30 orang. Ada surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 untuk kegiatan akad nikah di masa pandemi, kehadiran maksimal 20% dari kapasitas ruangan atau kurang lebih 30 orang. Sementara peraturan Wali Kota Semarang nomor 41 tahun 2020 mengatakan jumlah tamu yang datang 50% dari kapasitas ruangan atau 50 orang. Ini angka yang bedanya kurang lebih sekitar 20 orang. Ada potensi kerumunan dengan perbedaan itu. Mana yang menjadi pegangan? Dua-duanya ada kerumunan sebenarnya. Sehingga kalau Pak Menteri Agama katakan membuat ketentuan seperti itu, Pak Wali Kota membuat ketentuan seperti itu, sebenarnya sudah ada diukur bahwa memang kondisi daerahnya itu mendukung untuk itu. Sebenarnya 30 sama 50 kalau ruangannya cukup nggak apa-apa. Pertanyaan satu aja, apakah protokolnya diikuti? Yang dikhawatirkan itu protokolnya. Maka belajar dari ini, memang saya menyarankan keramaian-keramaian ditutup, ya ditunda dulu gitu kan. Kalau kemudian dari kejadian ini kita mau belajar, ya kemudian kita larang dulu gitu kan. Kalau mau ya sudah, saksi, nikah, manten, sama penghulu aja. Kalau kemudian itu bisa kan nggak lebih dari 10 orang. Nah, saya pernah menjadi saksi bersama Pak Wali juga di Boyolali itu pernikahannya betul-betul hanya 10 orang, betul-betul 10. Itu pun jaraknya satu ruang jauh-jauh. Bahkan itu saudaranya Bupati loh, Bupatinya saja nggak ikut masuk. Padahal itu keponakannya. Maka aturan yang ketat seperti ini penting untuk menjadikan contoh. Sehingga kalau belajar dari kejadian ini, sebaiknya ya betul-betul dibatasi atau ditunda dulu pernikahannya. Karena kondisi atau situasi kondisi yang terjadi di Semarang ini bukan meningkat, melonjak gitu. Ini mesti menjadi perhatian kita semuanya. Dan saya intens komunikasi dengan Pak Wali soal ini agar yuk kita turunkan dulu yuk tensinya, yuk kita kemudian perketat kembali yuk gitu, agar kita tidak membuka ruang yang lebih banyak untuk terjadinya penularan. Mas Ganjar, tadi ada permintaan Anda untuk meminta aktivitas yang berpotensi membuat kerumunan warga dihentikan. Kita tahu di Semarang ini masuk dalam zona merah dan ada PKM Jilid 4 yang kemungkinan akan ada pelonggaran di beberapa sektor, terutama mungkin sektor pariwisata, restoran, dan lain-lain. Keputusan seperti apa yang harus diambil ketika mungkin ada roda perekonomian yang mau juga berjalan, tapi faktor keselamatan dan kesehatan masyarakat juga menjadi prioritas? Pilihannya satu, kalau kondisinya seperti ini tidak meningkat tapi melonjak, maka keputusan harus ditarik kembali, diketatkan. Kalau kemudian kita mau pilihannya agak melonggarkan, maka pengetatannya dilakukan pada kontrol. Dan kontrol itu sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Contoh Mbak, pasar ya. Ketika terjadi outbreak di beberapa pasar, kita rapid test, bahkan kita PCR test, kemudian kita liburkan pasarnya, kita semprot. Tapi apakah cukup? Kan tidak. Ketika kita semprot kan yang disemprot itu barang-barangnya kan, tempatnya kan, bukan orangnya loh. Nah ketika kemudian kita liburkan mereka masuk lagi,
dan tidak ditata jaraknya, tidak ada saya sebut sebagai polisi COVID yang berkeliling untuk mereka mengatur semuanya, maka itu rentan. Sekali lagi, itu sangat rentan. Kecuali kita mau gambling di situ kan. Nah, pasti pilihan gambling tidak dilakukan. Maka pengetatan itu yang bisa disampaikan. Kalau enggak, ya dilarang. Sebab pilihan kita sulit. Kalau kita mau bicara ekonomi tumbuh, tapi protokol kesehatannya tidak bisa, maka ini tidak masuk kategori normal baru. Kenormalan barunya nggak ada. Itu balik seperti sebelum COVID. Itu dua hal yang berbeda gitu. Artinya sosialisasi dan praktek kenormalan baru itu belum bisa berjalan dengan baik. Maka jangan ambil risiko itu. Tarik lagi. Resiko itu baik dan utamakan selalu protokol kesehatan. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya di Prime Time News, Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.